Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir, gimana caranya ya otak kita ini nebak-nebak gitu, seberapa sering sesuatu terjadi? Atau mungkin seberapa gede resikonya? Iya, dan ternyata kita tuh sering banget pakai jalan pintas mental tanpa sadar. Betul. Nah, hari ini kita mau gali lagi nih wawasan dari buku Thinking Fast and Slow. Fokusnya di bab 13. Ah iya, soal ketersediaan emosi dan resiko. Ini topik yang menarik banget sih. Misi kita kali ini kita mau bongkar bareng-bareng. Gimana sih kemudahan kita nginget sesuatu, plus perasaan kita soal itu, bisa banget ngebentuk cara kita lihat frekuensi dan bahaya. Kita bakal lihat juga kenapa berita yang paling heboh di media belum tentu itu isu yang paling penting ya kan? Nah, itu dia. Dan gimana ini ngaruh ke pandangan Anda? Oke, siap ya. Mari kita mulai bedah. Oke, yang pertama nih, konsep kunci. Heuristik ketersediaan. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan kita nilai sesuatu sering terjadi atau mungkin terjadi cuma berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Betul, makin lancar, makin gampang contohnya nongol di pikiran, wah makin kita anggap itu hal biasa atau sering kejadian. Contoh gampang ya. Coba deh pikir, lebih banyak kata bahasa Indonesia yang mulai huruf K atau yang huruf ketiganya K. Spontan sih mikirnya yang mulai K ya. Kayak kucing, kamar, kita. Gampang banget nemunya. Nah, itu dia. Kebanyakan orang gitu. Padahal, secara statistik nih, kata yang huruf ketiganya K itu sebenarnya lebih banyak loh. Tapi karena lebih susah nyarinya, kita jadi salah tebak. Dan ini nyambung banget sama gimana media ngebentuk persepsi kita kan? Banget. Isu kayak misalnya skandal politik gitu ya. Iya, atau berita kriminal yang heboh. Nah, itu bisa kerasa sering banget terjadi. Bukan karena emang kejadiannya sebanyak itu mungkin, tapi ya karena diberitain terus-terusan. Jadinya gampang banget ingetnya, sangat tersedia di kepala kita. Iya, contohnya jadi gampang banget dipanggil gitu ya. Betul. Wah, ini ada eksperimen menarik loh dari Schwartz. Oh, yang soal sikap tegas itu ya? Saya pernah baca sekilas. Gimana tuh detailnya? Iya, jadi ada orang diminta nyebutin contoh kapan mereka bersikap tegas. Satu kelompok diminta sebut 6 contoh aja. Kelompok lain diminta 12. Oke, terus? Yang 12 pasti lebih ngerasa tegas dong. Nah, justru itu uniknya. Yang diminta 12 contoh, malah nilai diri mereka kurang tegas dibanding yang cuma 6. Loh kok bisa gitu? Aneh juga ya. Iya, jadi karena ternyata susah nyari 12 contoh itu, mereka malah jadi, apa iya ya saya tegas? Keraguan muncul. Jadi intinya kemudahan ngingatnya itu loh yang lebih ngaruh, bukan berapa banyak contoh yang berhasil diingat. Wah, menarik banget ya. Ternyata rasa sulitnya itu yang bikin kita jadi nggak yakin. Persis. Nah, efek yang mirip-mirip ini juga sering kejadian di kerja tim loh. Pernah ngerasa nggak sih kayaknya kontribusi kita paling banyak di proyek? Haha, sering. Kayaknya kerjaan kita yang paling ribet, paling penting gitu ya. Nah, itu dia. Itu karena usaha kita sendiri, detailnya ya paling gampang kita ingat. Usaha teman lain kan kita nggak ngalamin langsung. Bener juga ya. Makanya kalau semua anggota tim ditanya kontribusinya berapa persen, terus dijumlah, sering banget totalnya jadi di atas 100%. Sadar akan bias ini bisa bantu sih, biar lebih objektif lihat kontribusi barang. Masuk akal, masuk akal. Nah, selain soal gampang ingat ini, ada lagi nih faktor kuat lain yang ngebentuk penilaian kita, apalagi soal risiko. Namanya heuristic affect. Heuristic effect. Oke, ini apa lagi nih? Ini soal emosi kita. Sederhananya, rasa suka atau nggak suka kita sama sesuatu, bisa teknologi baru, aktivitas, makanan, apa aja deh, itu bakal banget nentuin keyakinan kita soal manfaat sama risikonya. Oh, jadi kalau kita udah kadung demen sama sesuatu, kita cenderung mikir risikonya kecil aja, manfaatnya gede banget. Gitu ya? Iya, persis. Dan sebaliknya, kalau kita nggak suka atau takut sama sesuatu, wah risikonya kayaknya gede banget, manfaatnya diabaikan. Pantesan ya kadang pandangan orang awam soal risiko teknologi baru misalnya bisa beda jauh sama penilaian ahli. Nah, itu dia. Para ahli kan, ya meskipun mereka juga nggak 100% bebas bias ya, tapi cenderung lebih fokus ke data, ke statistik. Sementara kita, publik, seringnya lebih kegiring sama respons emosi, sama cerita-cerita yang dramatis, yang gampang diingat. Yang mana itu balik lagi ke heuristik ketersediaan tadi ya, nyambung dia. Betul sekali, nyambung banget. Ada studi klasikannya soal ini yang neliti persepsi orang tentang penyebab kematian.
Iya, studinya Paul Slovic itu sangat mencerahkan. Gimana tuh temuannya? Jadi, studinya nunjukin kalau orang tuh sering banget salah nebak penyebab kematian mana yang paling umum. Mereka cenderung ngegedein risiko dari hal-hal yang, ya gitu deh, dramatis, sering masuk berita. Kayak kecelakaan pesawat, serangan hiu, terorisme. Padahal secara statistik, Secara statistik, penyebab kematian kayak stroke, diabetes, penyakit jantung, itu jauh lebih umum. Tapi kan beritanya nggak seheboh itu ya, kurang tersedia secara dramatis di kepala kita. bener juga, kita jadi lebih takut sama yang jarang tapi heboh daripada yang umum tapi biasa aja ya. Dan fenomena ini bisa jadi pemicu yang namanya availability cascade. Atau kalau diartiin bebas, mungkin runtutan ketersediaan. Gimana tuh mekanismenya? Jadi gini, ini proses di mana sebuah risiko yang awalnya mungkin ya kecil atau nggak terlalu signifikan, bisa jadi isu gede banget yang dibesar-besarin. Siklusnya tuh biasanya gini, ada laporan media yang nangkep perhatian, ini micu reaksi emosional publik, mungkin panik. Nah, terus ada tekanan ke pembuat kebijakan buat melakukan sesuatu. Kebijakan atau respons ini diberitain lagi, makin bikin heboh. Gitu terus muter, saling nguatin. Oh, jadi kayak bola salju gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Contoh yang sering disebut itu kasus Alar, pestisida buat apel di tahun 80-an. Waktu itu kepanikan publiknya, wah gede banget. Padahal bukti ilmiah soal risikonya saat itu nggak sebesar kepanikannya. Itu contoh klasik availability cascade. Terus ada lagi nih, istilah pengabaian probabilitas. Wah, ini kayaknya penting juga. Maksudnya apa nih? Ini juga menarik. Intinya kita sebagai manusia tuh agak kesulitan gitu loh buat ngolah atau nangkep makna probabilitas yang kecil banget. Risiko yang kemungkinannya kecil gitu. Jadi gimana? Kita abaikan gitu aja? Nah, ada dua kecenderungan ekstrim. Kadang kita abai sama sekali, anggap aja nggak mungkin terjadi. Atau justru sebaiknya kita kasih bobot yang berlebihan banget, nggak proporsional sama kecilnya kemungkinan itu. Oh, jadi kita fokus ke seremnya dampak kalau itu kejadian ya, bukan ke kecilnya kemungkinan kejadian itu sendiri. Tepat. Kita kebayang dampak buruknya, si numeratornya kalau dalam pecahan, tapi kita agak abai sama seberapa kecil kemungkinannya, si denominatornya. Pantasan kadang kita khawatir banget sama hal yang kemungkinannya kecil banget ya. Betul. Dan pengabaian probabilitas ini seringkali jadi bensin juga buat si availability cascade tadi, makin nguatin siklusnya. Jadi penting banget nih buat kita semua nyadar soal adanya jalan pintas mental ini. Ya heuristik ketersediaan tadi, ya heuristik afek ini. Iya, kesadaran ini langkah pertama ya. Betul, biar kita bisa lebih, lebih jernih gitu mikirnya pas ambil keputusan. Lebih coba cari data, nggak cuma ngandelin apa yang gampang keingat atau apa kata perasaan aja. Ini penting buat keputusan pribadi, juga buat kita sebagai masyarakat lah. Jadi lebih waspada sama info yang kayaknya kok gampang banget muncul di kepala atau yang bikin emosi banget gitu ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pikiran kita ini emang canggih. Bisa efisien pakai jalan pintas. Tapi ya itu, kadang jalan pintasnya malah bikin nyasar. Kita jadi ngukur dunia ini seringnya pakai penggaris gampang diingat sama gimana rasanya. Bukan pakai penggaris fakta objektif. Betul. Jadi yang perlu banget diingat tuh gini, persepsi Anda soal risiko dan frekuensi itu sangat amat dipengaruhi sama seberapa jelas gambarannya di kepala Anda dan seberapa kuat emosi yang muncul. Dan seringnya ini tuh nggak sebanding loh sama kemungkinan atau probabilitas aslinya. Oke, catat. Satu lagi, perhatiin juga deh gimana informasi itu disajiin ke Anda. Formatnya beda, bisa mubah cara Anda nimbang keputusan loh. Misalnya dikasih tahu frekuensi absolut, 1 dari 1000 orang kena, itu beda efeknya dibanding dikasih tahu probabilitas relatif. Risikonya 0,1%, padahal angkanya sama. Wah, bener juga ya. Cara penyajian ngaruh banget. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita sama-sama renungin sebentar. Seberapa banyak sih kekhawatiran kita atau prioritas kita saat ini yang sebenarnya lebih dibentuk sama betapa gampang atau emosionalnya gambaran soal itu muncul di pikiran kita? Bukan sama kemungkinan nyata atau seberapa penting sih isu itu sebenarnya? Dan sebaliknya juga ya. Iya, sebaliknya, ada nggak sih isu penting yang mungkin lagi kita abaikan sekarang cuma gara-gara, yaitu tadi, kurang tersedia aja gitu di pikiran kita saat ini?